Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ngeh ternyata ceramahnya Buya Syakur ini banyak yang kontroversi. Saya berusaha untuk menonton video-video Buya Syakur ini yang dimana video itu yang kontroversi. Saya berusaha untuk memahaminya dan memang ada suatu poin-poin yang menurut saya sangat aneh dan saya mempertanyakan kepada diri Buya Syakur. Tetapi saya tidak memungkiri bahwa ada sesuatu hal yang ingin Buya Syakur sampaikan, yaitu Buya Syakur menginginkan bahwa umat Islam ini untuk berpikir kritis. Saya pribadi menyambutnya dengan ajakan Buya Syakur itu bahwa memang semestinya bahwa umat Islam itu harus berpikir kritis. Bahkan tanpa ajakan Buya Syakur pun saya selalu mengkritisi, tetapi tidak dengan cara seperti yang dilakukan oleh Buya Syakur. Saya selalu mempertanyakan di mana kekritisan umat Islam, karena menurut saya bahwa umat Islam semestinya harus kritis, harus cerdas. Tetapi walaupun begitu, saya harus berhati-hati dalam menyampaikan atau ajakan-ajakan untuk mengajak umat Islam itu untuk kritis. Tidak harus seperti yang dikatakan atau diceramahkan oleh Buya Syakur, apalagi dengan teori-teori yang kebablasan menurut saya, seperti hal yang dipaparkan oleh Buya Syakur dalam memahami jembatan Shirathul Mustaqim. Ya mungkin karena ingin kritisnya, ingin memahaminya jembatan Shirathul Mustaqim ini, yang akhirnya beliau ini sampai menyebutkan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim yang dibentangkan di atas neraka ini adalah mitos. Ini sesuatu yang salah menurut saya, karena beliau ini tidak memahami lebih jauh tentang Shirathul Mustaqim, bahkan tidak mau tahu kenapa ulama-ulama dahulu menyepakati hal seperti itu, bahwa Shirathul Mustaqim itu adalah jembatan yang begitu tajam bagaikan rambut dibelah 7. Buya Syakur tidak mau memahami hal itu, tetapi Buya Syakur hanya memahami sebatas akal pikir saja. Bahkan Buya Syakur di video yang lainnya menganggap bahwa la ilaha illallah itu artinya mendukung persatuan. Menurut beliau bahwa katanya bahwa makna la ilaha illallah itu sudah bergeser, padahal kenyataannya pemahaman dialah yang menggeser makna la ilaha illallah. Buya Syakur tidak memahami makna yang terdalam di dalam lafaz la ilaha illallah itu. Dan di sini di video ini Buya Syakur mengatakan bahwa umat Islam terlalu membesar-besarkan tentang sholat. Buya Syakur benar-benar tidak memahami maksud daripada sholat itu sendiri. Tetapi sebelum kita mengkritisinya lebih jauh, coba kita dengarkan video ini seperti apa ungkapannya. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali, tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali dan tidak diuraikan berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu, enggak ada. Hanya aqimus sholat aja. Dari mulai surat Al-Baqarah, dalikal kitabul rabba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi menurut Buya Syakur bahwa umat Islam itu katanya membesar-besarkan tentang hal sholat. Beliau menceritakan bahwa katanya di dalam Al-Quran hanya sesekali aja disebutkan, tetapi dalam fikih katanya terlalu dibesar-besarkan seperti itu. Mungkin dasarnya Buya Syakur ini adalah karena umat Islam yang tidak begitu respect terhadap hubungan sosialnya, atau mungkin Buya Syakur melihat tidak ada keseimbangan antara ibadah Habdul Minanas dan Habdul Minallahnya. Saya mengatakan bahwa hal itu memang bisa saja terjadi dan memang saya juga kadang melihatnya seperti itu. Tetapi bukan berarti kita ini harus menyalahkan ulama, karena kalimat-kalimat Buya Syakur ini adalah seperti menyalahkan ulama, terutama ulama yang mengarang fikih. Tetapi Buya Syakur tidak memahami ulama fikih ini, maksud dari ulama fikih ini, apalagi harus memahaminya tentang sholat itu sendiri.
Saya merasa yakin bahwa Buya Syakur ini tidak memahami hakikat sholat. Di sini saya akan menjelaskan hakikat sholat agar memahami apa yang dimaksud oleh para ulama itu. Karena begitu mengeluk-elukkan sholat, ini kan pertanyaan dari Buya Syakur. Bahkan kata Buya Syakur sampai-sampai bahwa sholat itu dianggap tiang agama dan sebagainya. Jadi Buya Syakur seakan-akan mempertanyakan hal itu. Kalau kita memahami hakikatnya sholat, maka Buya Syakur tidak akan mengatakan hal seperti itu atau mempertanyakan hal seperti itu. Maka di sini kita akan menjelaskan apa hakikat sholat. Banyak ulama yang merasa dirinya bertarekoh, bertasawuf, bermakrifat, menganggap bahwa hakikat sholat itu adalah zikir daim. Hampir mayoritas ulama-ulama yang tahu tentang kemarifatan atau tasawuf dalam konteks di YouTube menganggap bahwa sholat hakikat itu sholatnya daim. Padahal bukan itu. Makanya Buya Syakur tidak bisa memahami hakikatnya sholat. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat sholat itu coba lihat dari gerakan kita, anjuran-anjuran yang dianjurkan dalam sholat, yang dimana dianjurkan di dalam sholat itu satu, kita itu harus suci, harus berwudu, harus suci. Dan di saat kita mengangkat tangan Allahu Akbar berdiri, pikiran dan hati kita itu diharuskan untuk menuju Allah. Bahkan ada keterangan seakan-akan melihat Allah. Dan dianjurkan untuk membaca yang sudah ditentukan. Bahkan kita dilarang untuk bergerak bebas seperti yang kita mau. Ini artinya bahwa di dalam gerakan sholat di saat ketika kita berdiri, ini memperlambangkan bahwa hidup kita di dalam kebahagiaan, di dalam kesenangan. Artinya di saat kita senang, di saat kita bahagia, hati dan pikiran kita harus terus konsentrasi kepada Allah. Dan hati kita harus menyebut asma Allah. Dan gerakan-gerakan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Jangan berbuat zina, jangan mencuri. Jika kita menemukan orang yang membutuhkan, bantulah. Itu kan anjuran di dalam sholat, bahwa di dalam sholat itu lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, dan jangan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Begitu juga di dalam ucapan, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan, dan lakukanlah ucapan-ucapan yang memang diperbolehkan. Begitu juga dalam kehidupan kita, di dalam keadaan kita bahagia, senang, maka kita itu harus, hati kita harus ingat sama Allah, pikiran kita harus ingat sama Allah, menyebut asma Allah, dan perbuatan-perbuatan kita harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah. Waktunya sedekah ya sedekah, waktunya beramal ya beramal, waktunya menolong. Jikalau ada yang mengunjing, jangan ikut-ikutan mengunjing. Nah, di dalam gerakan ruku ini memperlambangkan bahwa kehidupan kita ini di antara susah dan senang. Sekalipun kita dalam keadaan susah dan senang, maka pikiran kita harus tetap kepada Allah, hati kita tetap harus kepada Allah. Selalu zikir, mengingat Allah. Dan ucapan kita pun tetap harus mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Gerakan kita pun sama, harus melakukan sesuatu yang baik-baik. Dilarang untuk berbuat kesalahan. Di dalam sujud memperlambangkan bahwa hidup kita ini di dalam keadaan yang susah payah. Sekalipun kita di dalam kehidupan yang susah payah, tetap kita itu harus mengingat Allah, harus sadar kepada Allah. Jangan melakukan sesuatu gerakan-gerakan yang dilarang. Lakukanlah sesuatu yang memang dianjurkan. Bahkan di dalam keterangan bahwa orang di saat kita menderita, di saat kita terpuruk, doanya itu cenderung diijabah. Begitu juga di dalam sholat, di saat kita sujud, maka doa-doa kita itu diijabah. Inilah hakikatnya seperti itu.
Nah, di saat kita duduk di antara dua sujud, artinya di saat kita sedang istirahat, sekalipun kita di dalam keadaan kita beristirahat, tetap ingat kepada Allah. Jangan mengucapkan sesuatu yang kotor-kotor, yang dilarang. Gerakan kita juga sama seperti itu. Nah, di saat at-tahiyatul akhir, detik-detiknya kita mau mati, tetap kita harus ingat kepada Allah, harus zikir kepada Allah, jangan melakukan sesuatu yang buruk. Di saat assalamualaikum, lihat kanan kiri, artinya di akhir hayat kita harus bisa saling memaafkan antara sesama kita, sanak saudara kita. Itulah perlambang hakikat kehidupan. Jadi hakikat sholat ini adalah bagaimana kita bisa hidup yang harmonis, yang sejalan dengan kaedah-kaedah yang diinginkan oleh Allah, bahwa hablum minanas harus serasi, harus seimbang dengan hablum minallah. Makanya ulama-ulama dahulu menyebutkan bahwa sholat itu sangat penting. Seakan-akan menurut Buya Syakur kan digembor-gemborkan agar kita ini bisa memahami sholat itu kepada hakikatnya. Makanya kata ulama kan, kalau sholatnya benar maka amal-amalnya pun akan benar. Karena sholatnya menjalankan sholat yang hakikat. Dimana di kehidupan kita, di dalam keadaan senang, susah, atau dalam keadaan apapun, hati kita selalu menuju ke Allah. Dan perbuatan-perbuatan kita baik. Di saat ada yang susah, kita bantu. Di saat kita menemukan orang yang lapar, kita memberi makan, dan sebagainya. Inilah hakikat sholat. Maka wajar kalau ulama dahulu begitu menggembor-gemborkan sholat itu, dan begitu mengisyarat-isyaratkan seperti yang Buya Syakur pertanyakan. Jikalau kita memahami hal ini, tidak akan mempertanyakan lagi hal itu. Justru ini adalah benar, bahwa kita ini harus benar-benar sholat dengan hakikat-hakikatnya sholat. Bukan sholat hakikat itu sholatnya daim, cuman hanya sebatas zikirullah. Tidak hanya itu saja. Jadi sholat hakikat itu bukan sholat daim, bukan sholat zikirullah, tetapi multi zikirullah iya, perbuatan pun hablum minanas pun iya, seperti yang tadi saya jelaskan. Itu maksudnya Buya Syakur. Makanya dalam agama ini, kalau kita hanya mengandalkan logika saja, itu sulit. Umat manusia harus kritis memang betul, karena ajaran-ajaran Islam ini benar-benar mengusik akal pikir kita, dan kita dianjurkan untuk kritis, untuk cerdas. Bahkan saya sendiri mempertanyakan, jikalau ada umat Islam yang masih bodoh, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Itu gumaman saya. Sebenarnya kalau kita beragama dengan baik, setidak-tidaknya ya kita itu harus cerdas lah, seperti itu. Tetapi di dalam memahami agama ini, jangan serta-merta atau jangan mengandalkan logika saja, karena ada sesuatu yang sulit untuk dipahami dengan logika. Kalau hanya mengandalkan logika, ya seperti itulah kejadiannya. Jadi akan menyalahkan ulama yang dahulu, seperti yang Buya Syakur ungkapkan. Jadi Buya Syakur ini karena tidak memahami hal ini, yang akhirnya terkesan menyalahkan ulama dahulu. Kenapa terlalu dibesar-besarkan? Bahkan menganggap bahwa dibesar-besarkannya sholat ini karena ada kepentingan politik. Ini dasarnya dari mana? Ini belum tentu ulama ini. Saya tidak tahu bahwa ulama ini adalah memiliki kepentingan politik atau bukan. Yang jelas ulama anggaplah kita menggembor-gemborkan sholat, bukan berarti untuk kepentingan politik, justru untuk kepentingan umat manusia agar memahaminya. Nah, jikalau kita mengacu pada hakikatnya sholat, maka ungkapan seperti saya ini terhadap Buya Syakur harus dipertanyakan.
Jadi artinya, apakah saya mengkritik Buya Syakur ini dengan cara yang baik, dengan cara yang santun atau tidak? Jikalau ini ada sesuatu yang buruk cara saya mengkritik Buya Syakur, maka dalam hukum sholat hakikat ini bisa batal. Karena dalam hukum sholat hakikat, pergerakan dan ucapan kita ini harus baik. Maka begitu juga dalam konteks ini kan bagian daripada sholat hakikat, yang dimana kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencerminkan perilaku sholat itu sendiri. Seperti itu.